Jadi ceritanya begini, kenapa sebenarnya gue tidak mau terlalu membahas ini, tapi ini special occasion di sini gitu loh. Karena gue Hengki. Karena gue seneng sama lo. Oke. Jadi gue tuh sebenarnya sangat menghormati keputusan Norma di mana dia itu tidak ingin lagi membahas masalahnya dia setelah dari tempat gue. Oke. Gue bukan hakim di dunia ini untuk menentukan lu benar atau tidak. Ya. Dan gue tidak pernah mau mempunyai pandangan seperti itu kepada orang. Oke. Menurut gue itu nggak fair gitu loh. Ya. Mau apapun status lu di belakang, menurut gue ya itu orang baik punya masa lalu, pendosa punya masa depan. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Apa kabar Bapak? Anda ini orang yang menyenangkan ya. Ngoceh sendiri saya Pak. Iya. Bapak Akhirnya. udah cek? Hah? Udah cek mental health? Oh, kandungan sehat. Kandungan sehat Pak ya. Akhirnya Pak ya. Nggak ada satu statement Bapak katanya bintang tamu yang paling risih tuh Onat. Iya. Bapak kenapa emang? Iya, karena katanya dadanya kebuka. Loh, Udah berubah. sekarang saya mau tanya. Yang dadanya kebuka di sini. Saya sekarang. Gara-gara. Jadi lu ngikutin gue ngikutin lu. Ini agak kurang turun ya. Agak kurang turun. Nah, tapi Didi Sumari gue sekarang stylish ya. Enggak juga lah. Nggak topi, anting, kacamata, cincin gitu. Mau ketemu Onat. Killing me softly. Inside. Oh, inside. Bukan killing me softly. Inside. Iya sih. Den, apa kabar Den? Baik Pak, sehat Pak. Gila Den. Makasih ya. Gue sering nonton. Gokil. Gue sering nonton, gue salah satu yang suka konten lu, gue suka setnya, gue suka pembawaan lu. Dan gue suka Onat jadi orang yang bertanya-tanya. Apa sih istilahnya kalau bertanya-tanya gitu? Host ya? Kayak MC apa? Bagaimana sih? Nggak, menurut gue lu salah satu orang yang di YouTube itu yang punya podcast ngobrol kayak gini cocok. Oh ya? Cocok. Lu tuh kurius dalam bertanya. Terus juga lu bertanya itu nggak sembarang bertanya. Oke. Menurut gue cocok. Thank you Dan. Sama-sama bro. Gue boleh pulang sekarang? Ya belum. Gue pikir datang sini buat Nah tadi kan lu lu bilang, tanyain gue dong. Iya. Adam dan Hawa kenapa makan apel? Menurut lu kenapa? Menurut lu serius gue kesini buat bahas Adam dan Hawa kenapa makan itu apa buah dari pohon kehidupan. Seandainya Iya, dia iya. gak makan apel, apa yang terjadi? Nggak ada kehidupan ini menurut gue ya. Menurut lo? Menurut gue. Dulu tuh gue suka banget mikirin masalah itu tuh. Jadi karena orang tuh nggak banyak yang tahu bahwa gue tuh suka mikir-mikir hal-hal yang bukan hal-hal material. Jadi yang kayak urusan pengen punya duit banyak gitu-gitu, itu gue nggak terlalu. Kenapa sih Den? Kan Nggak, itu banyak sekarang udah. Oh amin ya, amin. Gue tuh karena pernah ada di titik-titik di mana gue tuh berusaha berkali-kali untuk bisa kayak orang lain, pengen punya kisah sukses, terus pengen punya materi, uang banyak, tapi berkali-kali jatuh. Oke. Sampai gue ngerasa esensi kehidupan itu hanya untuk kaya, sukses, diakuin orang. Hanya sebatas itu menjadi seorang manusia. Ya. Kok dangkal ya? Kenapa dangkal? Itu kan emang. Enggak, maksudnya itu bukan suatu hal yang menurut gua salah. Tapi kok dalamnya kehidupan hanya sampai di titik itu. Sedangkan gue pernah menyelami laut, dalamnya tidak terkira. Pakai pelampung nggak? Tidak Pak, kan Tidak. diving. Oh, diving langsung. Diving ya. Anda menyelam? Menyelam gitu. Oke. Jadi gue ngerasa, ini buah-buah dari pemikiran gue ngerasa kayak hidup itu hanya sebatas sukses, diakuin orang, punya duit, punya ini. Apakah cuma sampai di titik itu? Atau hidup itu tentang berbicara setelah itu kemudian kita mati, itulah yang kita harus selalu pikirkan. Ada dua hal yang berbeda loh di sini. Oke. Jadi ada yang hidup mengejar akhirat. Ada yang hidup mengejar dunia. Lu? Bingung gue. Gue bingung gue. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Yang lu kejar dunia apa akhirat? Gue gak bisa bilang akhirat. Karena di kepala gue yang gue kejar adalah kaki Tuhan.
Oke. Karena gue pengen bersipu di situ, gue pengen bilang sama Tuhan, mission accomplished. Mission accomplished itu maksudnya apa? Gue mengerjakan semua dengan sebaik gue bisa sebagai manusia, dengan segala kekurangan gue. Oke. Dan gue pengen ada di titik itu aja udah. Anjir serius banget ya. Anjir, Asal. tadinya gak gini. Iya, Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny kedalaman. Tapi lu Johnny Depp Indo sih, menurut gua. Kagak. Acting lu bagus. Look lu sekarang Johnny Depp. Bisa begitu lo Nggak lu banget. Maksud gue siapa lagi mau kayak Johnny Depp? Mending Johnny kakak Des. Johnny Andrean gitu. Salon dong. Salon dong ya Pak. Ya. Salon. Gue gak biasa ngeliat lu serius ya. Nggak biasa. Iya. Gue juga ini makanya. Gue mencoba serius. Lu udah bukan Hengki di sini ya. Udah bukan deh. Lu masih Rahmat? Gue Rahmat. Gue Hengki. Lu masih main pelan itu apa antara? Udah gak usah. Hanya yang serius dong. Serius, oke. Materi lu banyak tuh. Nggak, tapi seandainya. Kan tadi kan lu mikir, wah mau ke duniawi apa ke akhirat gitu. Kalau akhiratnya nggak ada, lu kepikiran nggak? Ternyata abis mati aja. Kepikiran? Kan nggak pernah ada yang balik. Abis dari surga neraka baik, woi gue dari surga neraka nih. Kan nggak pernah ada. Lu kepikiran, lu kan orang kan mikir banget ya. Lu bilang lu orangnya mapping. Lu mapping sampai segitunya nggak? Iya. Nah kalau ternyata nggak ada akhirat gimana? Kalau nggak ada akhirat lu nggak ada ruginya. Lah dunia kan gak lu kejar. Contohnya gini, ketika lu akhirnya percaya sama Tuhan atau dalam bentuk apapun itu keyakinan lu, gue pernah ngobrol sama orang yang gak percaya sama Tuhan karena gue gak pernah percaya Tuhan dulu kan dia. Coki Pardede. Ternyata Muslim. Kagak. Jadi gue pikir ketika gue percaya sama Tuhan, anggap suatu hari gue percaya sama Tuhan, terus kemudian akhiratnya nggak ada, semua omongan orang tentang surga neraka lah apalah segala macam ini nggak ada ya. Kita anggap begitu ya. Mohon maaf ya. Nah, apa lu ada ruginya? Nggak ada. Kenapa nggak ada ruginya? Yang ada ruginya ketika lu nggak percaya Tuhan itu ada dan surga neraka akhirat itu nggak ada. Ketika lu nggak percaya dan ternyata ada, lu rugi besar. Coba lu logika kan, ruginya gede banget itu. Ternyata kalau ada ya, Karena kalau nggak ada lu nggak rugi apa-apa bro. Ya. Kalau dia ada, habis lu. Masa lu balik lagi ke bumi jadi sperma gitu-gitu, terus sel telur ya kan, lahir lagi ya kan, dibanting-banting sama nyokap lu. Dari awal lagi ya kan. Berarti lu ngambil challenging itu ya, kalaupun nggak ada ruginya juga. Nggak ada ruginya. Nah gue kan dulu, kenapa gue cerita kayak begini, karena dulu tuh gue tidak pernah percaya Tuhan. Sampai sekarang pun gue sebenarnya kalau ditanya, apa lu percaya Tuhan dengan logika lu 100%? Enggak. Kok enggak gimana sih? Karena memang sulit bro dijangkau Tuhan itu dengan logika. Jadi maksud lu Tuhan tidak masuk dengan logik? Masuk. Cuman kalau kita punya logika mau sampai ke Tuhan tidak bisa memang. Batasannya itu, waduh susah jauh. Makanya memang udah benar kalau kita ingin menggapai Tuhan itu dengan iman. Iman macam apa? Iman macam apa? Nah itu dia. Mari kita undang Ustadz ini untuk datang berbicara di. Dia acara apa ya sebenarnya Pak ya? Loh, ini kok kayak acara-acara di SCTV malam-malam ya? Iya. Tapi faith lu gede ya untuk ketuhanan. Gue nggak bisa bilang gede. Karena iman sebesar biji sesawi saja bisa menggerakkan gunung. Biji apa tadi? Biji sesawi. Biji, saya tahu Anda kalau dengar biji ya. Bukan lato-lato ya. Biji sesawi. Nah, gue nganggep iman gue kayaknya lebih kecil dari biji sesawi. Kenapa? Jadi, ya karena iman sebesar biji sesawi aja bisa menggerakkan gunung. Oke. Lu bisa gerakin gunung? Gue? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Sama, ya kan? Berarti iman gue lebih kecil. Oke. Makanya gue tidak pernah ngerasa iman gue tuh, gue memiliki iman yang pantas kepada Tuhan. Makanya gue setiap hari mengerjakan iman di dalam hidup gue. Ya. Karena gue ngerasa gue tidak pernah pantas. Oke. Dan itu yang membuat gue selalu bahagia, refresh, antusias, bersemangat. Karena gue tidak pernah merasa diri gue pantas, itu iman gue. Keren. Iya itu gue. Itu loh. Gue ya. Ya. Tapi dibalik semua itu kan ya, maksud gue lu sekarang terkenal dengan semua, let's say konten lu lah ya. Lu banyak mengundang orang-orang yang Lu mau bahas apa? Main terakhir aja. Iya langsung. Ada aja. Nih tiba-tiba seseorang ya. Iya, gue pengen tahu kan, karena kita kan bekerja di dunia yang sama ya, mengundang orang gitu ya. Wah,
Lu tuh, gue ngeliat lu lama-lama kesini ya, Den. Iya, Pak. Lu tuh kayak stasiun TV ya. Banyak dramanya. Iya, ada beberapa drama kita. Itu emang lu setting ya? Pengennya sih begitu. Cuma kadang-kadang gue juga bingung ya. Contoh kayak kemarin nih, gue tau lu pengen bahas yang video Norma ya. Iya, itu maksud gue. Ini iya. Normanya Norman Kamaru yang bukan, dulu? bukan. Itu beda ya. Dia begini-begini. Kalau ini begini-begini. Iya, kasusnya. Oke, gue pengen tahu detailnya deh. Lu kan content creator, lu yang punya konten. Lu dong yang responsibel. Iya. Jadi ceritanya begini. Kenapa sebenarnya gue tidak mau terlalu membahas ini. Tapi ini special occasion di sini gitu loh. Karena gue Hengki. Karena gue seneng sama lo. Oke. Jadi gue tuh sebenarnya sangat menghormati keputusan Norma di mana dia itu tidak ingin lagi membahas masalahnya dia setelah dari tempat gue. Oke. Tapi gue harus jelasin kronologinya juga orang paham kenapa bisa Norma dari tempat gue gitu loh. Jadi awal mulanya itu gue itu kan itu akhir tahun. Gue tuh udah males bikin konten, maksudnya gue pengen istirahat gitu-gitu. Ya. Dan gue juga bikin konten kan gak terlalu ngejar-ngejar banget gitu loh, seperlunya aja. Nah si Norma itu temennya coba nge-reach gue via DM. Si Norma ini? Temennya. Jadi gak kebaca. Ternyata lewat kolega gue, itu kebaca kolega Pak. Gila kolega udah lama. Kolega kalau buat hubungan, kalau buat badan, kulit, kolagen kan. Udah tahu jokesnya itu. Udah tadi di bawah kan. Iya. Jadi abis itu dia bisa nge-reach gue malam-malam. Akhirnya. Jam berapa itu? Jam 9 jam 8 malam. Oke. Terus dia kan ada gue tuh, dia ngobrol sama kreatif gue bilang sini, gue ngobrol gitu. Lu ngobrol langsung? Kenapa? Jadi Kak, aku Norma gini-gini, jadi gini. Temennya deh yang ngobrol kayaknya. Jadi temen aku Norma gini-gini. Pokoknya intinya adalah ada berita kalau ada seorang wanita namanya Norma, terus kemudian Norma itu diselingkuhin sama suaminya, yang suaminya selingkuh sama ibunya sendiri, ya kan? Menurut berita ya. Menurut berita ya. Menurut berita. Berarti menurut Norma, suaminya selingkuh sama ibunya sendiri. Iya. Menurut Norma ya. Menurut Norma ya. Okay. Terus gue bilang, berita apa? Gue tanya sama anak-anak, emang ada berita? Ada Kak. Tadi pagi aku baca, dilihat di TikTok. Viral? Belum. Oh belum. Gue juga nggak tahu gitu. Okay. Terus gue bilang, terus saya bisa bantu apa? Boleh nggak Kak? Saya pengen klarifikasi karena beritanya udah keluar di ini. Ada beberapa yang tidak sesuai. Menurut Norma? Menurut ya pihaknya Norma. Kayak temennya deh waktu itu. Terus, namanya siapa sih nggak temennya? Aduh lupa. Gue keren. Jenny. Jajan kayaknya. Oke. Iya pokoknya gitulah. Terus abis itu gue bilang, aduh aku sebenarnya waktunya udah nggak ada. Tapi kalau kamu pengen banget, besok pagi jam 8 bisa? Bisa. Oh tunggu Kak, kita tinggalnya di Banten. Berapa lama ke sini? Sekitar 1,5 jam, 2 jam. Oh yaudah dipikir dulu. Gitu. Terus habis itu dia ngabarin, bisa Kak kita ke tempat kakak jam pagi gitu. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Akhirnya datang si Norma ini. Datang sama temennya. Sama temennya yang bawa mobil. Norma nggak punya mobil kan. Dia temennya bertiga lah datang terus. Norma, temennya. Satu lagi nih namanya. Temennya juga cowok. Jadi bertiga. Namanya kira-kira? Norma, Normin kayaknya. Kagak tahu, gua taunya itu aja. Gua lupa ya, maaf ya. Itu kalian nonton dia. Terus habis itu gue tanya, kamu pengen cerita apa aja? Aku pengen cerita semua yang aku pengen klarifikasi. Oke. Ada yang mau diedit atau gimana? Enggak Kak, aku pokoknya gini cerita aja. Udah tuh habis itu cerita semuanya. Terus gue sampai, ini benar nggak ya ceritanya gitu? Emang ceritanya apa? Lu nonton lah podcast gua. Ya makanya ini kan sebenarnya kita tahu, kita pura-pura nggak tahu. Iya ceritanya tentang Norma. Intinya Norma itu dia bilang kalau mantan suaminya sekarang itu berselingkuh sama ibunya. Ibunya Norma sendiri? Ibu kandung katanya, sampai gue tanya ibu kandung. Iya gitu. Oke. Terus abis itu akhirnya karena udah sering terjadi, akhirnya dia memilih untuk akhirnya berpisah. Intinya begitu. Jadi Norma cemburu suaminya selingkuh sama ibunya sendiri. Poinnya itu. Sakit hati juga lah pasti kalau benar ya. Kalau benar. Nah, tar dulu deh. Oh. Lu sebagai content creator yang sudah cukup dikenal,
Lu mau ngedengerin berita yang belum tentu valid? Lu tahu dari mana itu valid? Nggak tahu. Loh, ntar lu gua ulang ya. Iya. Itu berita kan valid nggak? Nggak tahu. Ceritanya normal valid nggak? Nggak tahu. Tapi lu tayangin. Ya ditayangin kan, kalau misalnya nanti tidak valid kan ada pihak yang merasa itu tidak benar, silakan datang klarifikasi. Kan gue media, memberikan tempat. Oke. Iya. Tapi gue menurut lu bukan valid? hakim untuk menentukan mana yang benar dan tidak. Oke, lu hanya oh iya kan namanya curhat bang ya. Iya, panas loh. Berarti lu mendengarkan ceritanya normal. Betul. Gede viewernya. Nggak sangka. Sumpah gue kaget itu. Lu pas kaget Indus gitu gak? Oh, ayam gitu kan. Lebih ke sana gue. Lu kaget ya? Kaget begitu Viral. gue lihat, loh kok ini sejam udah 1 juta penonton gitu. Terus loh kok 2 juta, kok 3 juta? Ini berita apa? Baru gue cari tahu. Lu cari tahu? Baru cari tahu. Oh beritanya, oh ya sesuai dengan yang dia ngomong. Oke. Oh. Problemnya di mana? Problemnya akhirnya dari pihak mantan suami berkeberatan dengan ceritanya Norma, bahwa tidak semua yang dia katakan benar menurut apa yang gue baca. Contohnya? Katanya, gue tidak terlalu ngikutin sih. Pokoknya intinya tidak semuanya benar gitu. Oke. Menurut mantan suaminya Norma mengada-ada gitu. Nggak tahu kalau itu. Pokoknya nggak semuanya benar itu Oh intinya. enggak semua yang diceritain ke lu tuh benar. Iya gitu intinya Oke. gitu. Berarti Dan ada, mantan berarti ada suami- yang benar dong ya. Yang siapa nih? Enggak kan, kalau tidak semuanya benar berarti ada yang benar ya. Ada yang benar, kan tidak semua. Iya kan, yang gue tangkap dia bilang tidak semuanya benar. 50-50 lah. Iya, bro. Ada yang dilebih-lebihkan gitu. Mungkin. Dia Kenapa nggak terima. kenanya ke lu? Iya. gua Lu juga katanya mau bingung. dituntut. Mau dituntut katanya. Gua mau Katanya dituntut. apa udah dapat surat somasi? Enggak. Akhirnya pas dicek dari pihak, terima kasih untuk Bapak Kepolisian di Banten. Mereka mengklarifikasi bahwa tidak ada tuntutan ke gua atau laporan ke gua gitu. Loh. Cuman medianya menangkap dari pihaknya mantan suaminya dan pengacaranya sepertinya ingin menuntut gua. Jadi medianya nih gitu yang memberitakan bahwa gua akan dituntut gitu. Padahal enggak. Enggak sih, enggak. Terima kasih juga untuk pengacaranya yang nggak nuntut gua ya. Iya. Oke. Sayang loh, uang habis loh Pak. Bapak dapat uang, kita habis uang Pak. Iya, paham saya Pak. Iya. Nih, enggak, tapi waktu itu viral, Ya, lu dikontak nggak sama, aduh, siapa nih? Norma. Apa mantan suami Norma? Lu dikontak langsung nggak? belum. Nah, ini kebetulan. Orangnya ada di situ. Ini spesial khusus banget. Jadi kita udah ngumpetin di belakang. Iya. Sande ini kita emang spesial. Lu ngumpetin mantan suaminya? Iya. Saya ngumpetin mantan istrinya. Kita pertemukan di sini kali ya. Untuk ngobrol-ngobrol ya. Siapin kursi lagi ya. Lucu loh. gitu. Iya. Nah, lu tahu dari mana kalau lu ping disu? Dari berita. Jadi ada wartawan nanya, terus gue baca di berita, oh katanya gue mau disu gitu. Terus wartawan nanya kan. Biasa kan wartawan nanyanya, Kak ini katanya mau dituntut, pendapat kakak gimana gitu. Oke. Terus gue bilang, apa sih? Emang kenapa Kak? Kan belum cek beneran dituntut atau enggak gitu. Oke. Jadi Tapi secara undang-undang UU ITE, lu salah nggak, Den? nggak tahu. Oke. Mm-mm. Ini kita berandai-andai ya. Mm-mm. Kalau ternyata yang bohong Norma gimana? Itu gue sempat mikir. Lu ngagetin gue. Iya bener. Seandainya nih, Iya, kan iya. kita berandai-andai boleh dong. Iya boleh. Tiba-tiba emang jangan-jangan Norma pengen cerita aja. Bisa aja. Versinya Norma. Bisa. Lu salah dong jadinya. Enggak dong. Lu menyiarkan berita yang belum tentu benar dong. Betul, memang semua berita kan belum tentu benar, Pak. Oke. Berita itu akan menjadi benar ketika berita itu dua arah. Betul. Iya kan, oleh karena itu kan gue bilang waktu ditanya, kira-kira Bang Densu mau nggak terima kalau misalnya mantan suaminya pengen klarifikasi di tempat Bang Densu? Mau. Mau nggak? Boleh, datang gitu. Kalau Datang. mantan suaminya juga Mantan punya... suami, ibunya yang mungkin namanya mungkin terkait di situ, yang ngerasa dirugikan datang, saya bantu. Gitu. Untuk bercerita versi masing-masing. Versi masing-masing gitu. Dan gue juga kalau dia pengen gue minta maaf kalau misalnya akhirnya gue itu gue pasti akan minta maaf karena gue juga nggak tahu yang mana yang benar mana enggak kan. Okay. Kan gue tidak ada di kejadian waktu katanya berdua telanjang atau gimana, gue nggak ada. Katanya lu di belakang nonton. Enggak, itu kan gue cuma dikasih tahu, Pak, ya kan. Ya, nggak ya. mungkin gue nonton itu Ya, karena gue udah biasa buka yang lebih bagus ya kan. Mom in law milf itu ya kan, itu lebih mantap. Itu.
Bing Braso, Bing Mas, ya seru. Ember. Oke. Tapi lu bersedia kalau misalnya mantan suaminya, siapa tadi namanya? Roza ya? RR. R. Kalau misalnya dia pengen klarifikasi di tempat lu ready? Ready, bersedia. Oh. Kalau perlu bertemu langsung sama pihak normanya, mau ayo gitu. Oke. Maksudnya lu juga pasti kalau dia mau datang ke sini, lu mau nggak? Enggak. Kenapa? Serius lu? Enggak. Kenapa lu nggak mau dia datang? Yang duduk di kursi ini Iya. hanya orang-orang yang menurut gue tepat. Anjay. Keren gak maksudnya? Gue mau pulang nih kursinya. Lu orang itu. Karena kan lu Johnny Depp. Asik. Johnny tenggelam. Iya. Johnny menyelam. Johnny tenggelam. Johnny menyelam. Iya. Tapi ini jadi menguntungkan nggak as a business? Ayo lo. Iya, menguntungkan kalau dari segi bisnis. Gue juga ada support lah ke Norma. Maksudnya Norma ini gitu. Gimana? Norma ini. Enggak, maksud gue as a business, lo kan konten kreator gitu Iya. ya. Kan jadi diomongin orang, jadi ini, jadi maksud gue jadi rame lah. Lu mau ngobrolin itu? Iya. Lu diuntungkan dong ya dengan kejadian ini? Iya, diuntungkan. Dirugikannya banyak gak? Dirugikan, mungkin gue jadi dosa kali ya. Karena nyarin suatu berita yang belum tentu benar gitu. Mungkin ya? Mungkin gitu. Oke. Karena dalam diri lu juga masih punya keraguan ya, Den? Apa sih? Enggak, gue gak ada keraguan karena gue gak peduli mau benar atau tidak. Karena itu kan kembali ke masing-masing. Ya. Gue bukan hakim di dunia ini untuk menentukan lu benar atau tidak. Ya. Dan gue tidak pernah mau mempunyai pandangan seperti itu kepada orang. Okay. Menurut gue itu gak fair gitu loh. Ya. Mau apapun status lu di belakang, menurut gue ya itu. Orang baik punya masa lalu, pendosa punya masa depan. Setiap orang punya kesempatannya gitu. Ya. Jadi kayak misalnya lu bicara tentang, oh hari ini Norma lagi bagus namanya. Hari ini lagi ini. Ya dunia kan bisa berputar. Ya. Iya kan, setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan lain-lain. Nah itu cara pandang gua. Jadi kalau lu tanya, lu tahu nggak ini orang benar atau enggak? Mungkin gua bisa punya insting, tapi tidak perlu gua keluarkan di publik karena gua ngerasa tidak fair. Gue bukan hakim di sini posisinya. Gue membantu lu untuk menyalurkan apa yang lu pengen keluarkan. Oke. Gitu kan? Itu adalah konten gua. Dimana lu nyaman untuk bisa ngeluarin itu ya oke gitu. Nice. Atau lu pengen minta pendapat, gue bisa kasih kalau gue tahu. Oke. Gitu. Kalau gue salah ya lu tanggung sendiri akibatnya. Orang kayak gue lu percaya, iya kan? Ngobrol. Oh gitu. Seru banget loh ngobrol sama Bapak. Bapak tuh Rahmat ini ya. Iya. Tapi so far gimana so far? Ini kan udah berapa hari nih? Udah 2 minggu. So far gimana? So far sih masih berkembang. Terakhir gue lihat di TikTok mamanya muncul, Wak. Mamanya? Iya, kita jadi gosip nih. Sampai muncrat lo, ambil dulu. Berarti kan mamanya nih. Iya, Wak. Yang dituduh selingkuh dong. Iya. Mamanya marah dong sama Koko. Ya enggak, dia gak marah ke gue. Apa? Mamanya suka sama Koko? Enggak juga. Apa? Mamanya berkeberatan kalau masalah berita itu katanya, kalau gue gak salah baca, nonton katanya itu tidak benar, tidak semuanya benar apa gimana gitu. Okay. Pokoknya menyangkal bahwa itu. Ini berarti mamanya sudah muncul. Muncul, Wak. Lu lihat di TikTok, Wak. Oh, muncul. Iya, gue gara-gara lu. Mamanya muncul gara-gara lu dong. Gara-gara kreatif gue nerima teleponnya Norma tuh. Tahu gitu kreatif lu gak usah ngangkat telepon ya? Gue pecat abis ini. Oh, mamanya muncul. Mamanya muncul, Wak. Baru, lu bukan. Udah lihat belum? Belum gue kalau gue. Udah lihat ya? Udah lihat. Muncul, Wak. Nah, kalau mamanya berandai-andai dia pengen, Bang Den, gue harus ngelurusin. Lu menerima. Ayo, gue bantu. Kalau lu benar gue bantu. Oke. Kayak waktu dulu ada kasus SPI, Selamat Pagi Indonesia, sama dulu. Apa emang kasusnya? Jadi kasusnya itu ada orang dituduh bahwa dia melecehkan anak-anak di sekolah Selamat Pagi Indonesia ini. Gitu. Jadi dari dua belah pihak gue undang gitu. Waktu itu Deddy Corbuzier ngundang dari pihak korban. Oke. Terus gua ditelepon dari pihak orang yang dituduh. Tersangkanya. Ya. Jadi orang-orang yang menyangkal itu. Ya. Gue bilang ayo duduk gitu. Abis itu setelah sama mereka, gue bilang saya akan undang juga korban supaya sama-sama. Fair. Biar penonton yang menilai. Ternyata akhirnya hukuman jatuh kepada pihak itu. Itu siapa? Yang diduga pelaku pelecehan itu. Oh. Udah jatuh.
Oh, lu fair enough orangnya. Nggak tahu kalau fair enough. Pokoknya intinya adalah setiap orang bisa berpendapat. Karena menurut gue kebenaran akan menemukan jalannya. Barang siapa jujur, barang siapa terbuka, Tuhan bersama dengan dia. Gila. Iya dong. Itu Denny Sumargo. Nggak tahu tadi siapa yang bilang ya. Iya. Denny Sumargo. Sampai Dedi waktu itu komen kesel dia. Kenapa? Waktu gue ngundang yang pihak yang sana yang tersangka gitu. Kesal apa dia? Come on bro gitu. Come on. Waktu itu sempat ngobrol. Dedi bilang bawa Dedi ya biar banyak yang nonton ya. Iya. Kita gosimin Dedi aja. Ini kan biar banyak yang nonton. Det izin ya Pak Det ya. Jadi si Om come on bro. Iya. Lu balas apa? Jadi gue tanya waktu pas ketemu, lu ngapain lu komen gitu? Terus dia ketawa. Enggak, dia bilang kenapa lu nggak debatin? Kenapa lu nggak debatin? Saya kan bukan jaksa ya. Anda di film itu menjadi sipir. Oh sih, bukan jaksa sipir juga. bukan jaksa. Jadi saya lebih mendengarkan orang ini mau nyampein apa. Gitu. Anda hanya pendengar. Saya hanya pendengar. Kalau orang bilang Bang Densu tuh pinter ya, saya ini nggak ada pinternya, Wak. Anda apa? Saya lebih ke orang nggak jelas aja yang kayak anjing gue mau ngapain ya? Gue bikin konten aja deh. Kayaknya ya udah deh yuk kita ngobrol yuk. Ya. Oke, berarti lu tuh hanya mendengarkan. Mendengarkan aja. Menurut lu cerita yang benar atau tidak benar yang ke konten lu bukan tanggung jawab lo. Walaupun itu konten lo. Ada tanggung jawab gue pasti. Oke. Ketika itu akhirnya nanti kemudian menimbulkan kegaduhan. Ya. Atau bisa menimbulkan pro kontra yang mengakibatkan negara kita jadi nggak bagus gitu. Itu ada tanggung jawab kita bro. Oke. Ada di situ. Dimana mungkin ada tuntutan dimana you harus take down, you harus minta maaf. Itu pasti harus dah. Oke. Gitu. Ada lah pasti. Oke. Kalau perang Rusia sama Ukraina itu tanggung jawab. Itu tanggung jawabnya sebenarnya lebih ke negara-negara yang ada di sekitar ya. Karena mereka terkena impact ya. Lebih ke sana ya. Lu jangan bawa ke sana dong. Iya. Itu nggak ada hubungannya sama konten lo sih. Iya nggak ada. Tapi nggak kepikiran buat interview. Boleh. Cuma gue belum bisa bahasa Rusia ya. Iya. Sama gue takut sama tangannya. Kenapa? Pas jalan tangannya nggak goyang yang kanan, Wak. Iya lu perhatiin deh. Lu ngobrol apa sih? Onat nih kacau banget. Iya. Nggak, soalnya kan yang topik hot lo tuh. Minum dulu lah. Gak ada. Gak ada. Iya. Oh iya. Oh berarti lu menanggapi santai nih ya. Mau lu disuke, mau lu diinin, lu hadepin. Harus dong Pak. Karena biar gimana kan itu kan bagian dari memang apa yang harus terjadi sama gua gitu. Iya. Yang pasti kan kalau misalnya mereka ngerasa, wah gua ini ya kita harus, ayo kita kompromi. Asik. Tapi setelah case ini ada pelajaran nggak buat tim kreatif lu atau tim-tim yang kerja buat lu? Ada nggak? Gue nggak mau lagi nih terima yang begini. Gue pengen yang valid ceritanya, misalnya. Oh enggak sih. Enggak, lu tetap terima yang nggak valid? Kita terima yang nggak valid. Bahkan lu ngarang pun kita terima ya. Kayaknya banyak sih di konten gue ngarang juga sih sebenarnya menurut gue ya. Ya karena tidak semua, kita kan tidak tahu. Okay. Iya kita tidak tahu. Jadi ya. tidak menjadi sebuah pelajaran buat Denny Sumargo. Siapapun bisa bercerita dan mengarang bebas di konten. Boleh. Misalnya ada orang namanya Adi. Saya diperkosa bapak saya. Wah anjay. Bapak saya tinggal di Bondowoso. Bagus, duduk cerita dulu. Oke. Iya. Jadi bapak saya menyiksa saya. Saya dipukul, saya diapa-apain gitu. Boleh di konten ini. Boleh, Wak. Walaupun tidak tahu dia itu orang mengarang bebas atau benar. Boleh. Nanti bapaknya muncul. Muncul bapaknya. Dan bapaknya bilang, memang. Betul. Jadi berarti valid ya. Valid. Iya. Tapi lu gak takut Den kalau ada berita yang gak valid? Dan merugikan orang banyak? Oh takut. Contoh, ada orang namanya Chandra. Iya. Gue dilecehin sama teman kosan gue. Iya. Padahal ternyata Chandra yang ngarang MMPin eksis aja. Iya, sama kayak kasus yang kita ngobrolin yang Gofar apa dan dulu di tempat gue kan. Nah, kan dia kan juga pin eksis kan. Iya, kita kan nggak tahu nih kebenarannya ibaratnya gitu. Terus misalnya akhirnya merugikan pihak yang satu kan. Betul. Iya, gue harus minta maaf. Oke. Gue minta maaf. Bro, sebelum gue naikin konten, apabila itu terjadi, misalnya ada si pihak A nih. Sebelum, misalnya gue kenal nih sama pihak B. Misalnya kan pasti menjatuhkan yang sini secara tidak langsung ya. Gue pasti cross check dulu. Oke. Ini ada kontennya si Onat nih. Misalnya Onat lagi berantem sama misalnya JJ JJ misalnya.
Dia haji ya yang iya. kok lo tau sih? Iya, tahu. Sempet ya? Biar maju. Jadi misalnya gue telepon dia dulu, ini ada Onat ke tempat gue bakal naikin kontennya, gue izin ya gitu. Takutnya nanti besok naik jadi gimana, lu juga siap gitu. Nah misalnya orangnya berkeberatan, saya keberatan Den itu dinaikkan, gue akan tanya lu keberatan dari titik yang mana, apa yang diomongin nggak benar, oh lu datang ke sini, lu klarifikasi. Gitu. Ini emang teknik marketing lu ya? Supaya kalau ada yang nggak terima, jadi supaya dapat 2. Kalau boleh ketemu langsung. Iya. Seru tuh. Iya. Dia ngobrol, lu tinggal ngerokok depan. AdSense. AdSense kalau ketemu berdua. Iya dong. Iya. Mau cari AdSense. Soalnya kan ada katanya terakhir berita, gue nggak mau nyebut namanya, yang akhirnya lu nggak mau lu tayangin. Iya, betul. Kenapa Den? Karena waktu itu gue kepikiran nanti jadi tambah gaduh. Banyak yang terluka. Tambah gaduh, banyak yang terluka. Terus gue pikir satu hal sih terakhir, gue telepon nyokap gue waktu itu. Kenapa? Gue belum pernah lo nelfon nyokap gue urusan konten bro. Iya. Itu mama's boy ya? Still bagaimanapun hebatnya gue tetap berada di bawah kaki mama gue. Karena surganya ada di sana. Gue tanya mama gue waktu itu, gue bilang, Mah ini ada konten begini. Menurut mama baiknya gimana? Mama gue tuh nggak sekolah tinggi bro, cuma SD. Ya. Tapi cukup wise sih menurut gue. Dia, kalau kamu mau kasih naik tidak nak? Kalau saya sih kasih naik mak. Kasih naik? Dia bilang. Kotelan berapa itu kasih naik? Gue bilang kasih naik. Enggak. Gue bilang gue kasih naik gitu. Terus mama. Kasih naik itu maksudnya dinaikin? Naikin. Upload. Bukan nggak ngerti bahasa lu. Upload. Iya, upload. Terus Terus mama bilang, kalau kau cari kejar dunia, kejar penonton maksudnya, kasih naik. Kasih naik. Kasih naik itu upload. Oke. Kan gue udah ceritakan semua kan. Tapi kalau kau cari baiknya, jangan kau nak. Maaf ini gue harus sampaikan karena ini omongan mama gue. Mama gue sangat punya prinsip dan gue hidup dengan prinsipnya dia. Mama gue bilang begini, benar dan salah itu urusan Tuhan nak. Tapi jangan kau kasih hancur orang lain punya kehidupan pernikahan. Apalagi orangnya sudah ada datang bilang kalau boleh tidak. Kalau boleh tidak. Nah, yang kau ambil tidak kau kasih naik. Belum, gue masih nahan di situ. Gue bilang nggak fair juga dong. Gue bilang orang datang ke tempat gue udah undang nggak dinaikin. Itu nggak fair. Gue bilang, gue masih nahan di situ tuh. Gue masih nahan di situ. Dia bilang nggak apa-apa Jina. Kalau kau mau kasih naik. Mama gue kan orang Makassar. Iya, istri gue juga kan. Iya. Saya mengerti Ji. Iya, itu Manado. Oh iya salah ya. Saya mengerti nih. Gue banting nih kursi. Iya salah. Terus habis itu gue bilang sama mama, tapi mak, saya ini kan di tengah. Biar bagaimana, mau benar atau tidak, kita harus kasih naik. Gitu. Terus dia bilang, ada kerugiannya tidak itu orang? Kalau dalam itunya tidak ada Jima. Maksudnya dia tidak dirugikan oleh pihak sini. Tidak ada Ji. Tapi dia ada kerugian sendiri. Dia ada kerugian sendiri dari masalahnya. Dia ada kerugian nih. Tapi dari pihak sini tuh tidak ada kayak pengancaman. Atau maksudnya tindakan dari dia membuat dia mengalami kerugian. Karena sifatnya tuh suka sama suka. Ngerti kan maksud gue? Akhirnya mama gue bilang tidak ada kerugian. Kalau ada kerugian, maju kau bantu Ki. Bantu. Dia bilang, kalau ada orang datang sama kau nak, dia bilang, kalau itu benar, bantu. Biar kau lawan raksasa, kejar. Jangan kau takut nak. Tuhan sayang orang yang tolong orang yang disolimi. Kata nyokap lo. Iya. Akhirnya. Karena gue lihat tidak ada kerugian dari dalam bentuknya. Kalau kerugian pribadi ada lah pasti kan. Dalam menjalani sebuah proses atau hubungan kan pasti ada kerugian pribadi. Tapi kerugian yang ditimbulkan dari pihak orang lain dalam bentuk tekanan, pengancaman atau apapun itu kan juga ada kan. Itu nggak ada. Jadi gue pikir ya sudahlah gue hold dulu deh. Nah setelah gue hold ternyata pihak yang sebelah dia tidak terima dan segala macam. Gue bilang it's okay. Orang kan nanya kenapa lu tidak bereaksi? Oh itu hak dia. Dan gue harus hargai hak itu. Karena ketika orang kecewa, orang berhak untuk mengutarakan kekecewaannya. Walaupun ada chance gue bisa memperkasuskan hal itu, mempermasalahkan gitu. Tapi menurut gue nggak penting ya? Bukan nggak penting.
Lebih ke kasih toleransi aja. Oke. Kalau kata Tuhan Yesus, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tampar pipi kanan? Baru kita maju. Karena tidak ada lanjutannya soalnya. Menurut gua abis itu lanjut. Iya, kan? Saya minta maaf ya. Saya minta maaf karena saya taunya tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Abis itu saya tidak tahu tidak ada lanjutannya. Iya kan? Kan pertama kalau ditampar dari pipi kanan, tidak ada lanjutannya. Enggak, saya belum nemu. Belum nemu. Apa mungkin saya tidak mengerti ya? Oke. Ya saya pahami kasih pipi kiri ini. Oke. Kasih pipi kanan. Ah, sudah. Mau lagi? Oh, mari kita berkelahi. Iya kan? Gitu. Bercanda aja gitu Mas Ante. Iya, bener. Tapi emang bener sih. Oh, gue juga sempat mikir kok si Denny kok nggak baper ya? Kok dia nggak maju? Itu yang kau... Enggak, karena gue menyayangi setiap orang-orang yang mengalami masalah hidup. Ya. Mengasihi lah lebih tepatnya. Ya. Karena buat gue setiap orang itu pada saat dia mengalami satu kondisi dalam masalah, gue pernah, mereka itu tidak bisa melihat apa-apa kecuali marahnya, ambisinya. Karena gue pernah ada di titik itu gitu loh. Mungkin dia perlu waktu. Oke. Mungkin dia perlu waktu untuk sembuh. Mungkin, dan gue... Emang dia sakit, Den? Nggak tahu. Oke. Yang pasti dia punya masalah gitu loh. Nah, dan gue harus ngelihat, gue dirugikan nggak? Ya nama baik. Ya udahlah, nama kita udah pernah rusak kan. Kalau lu sih agak ya. Udah, nama gue udah pernah rusak. Ya. Gitu, nama baik. Dulu memperjuangkan nama baik mati-matian bro. Ya. Nama gue udah pernah rusak. Gue bakal bilang sama diri gue, kalau dengan merusakkan nama baik gue, lu bisa sembuh. Rusakin nama baik gue. Tapi sembuh. Oke. Sembuh. Dan jadilah orang yang pengen punya masa depan baik. Widih, Denny Suma. Bro, gue pernah menjadi orang pendosa. Hidup gue rusak dan sampai hari ini masih pendosa. Tuhan kasih gue kesempatan yang sama. Ya. Iya, itu yang gue dapat. Itu yang bisa gue kasih. Ya. Iya kan? Ya. Tapi itu sudah tidak berkelanjutan dong. Oh, nggak tahu ya kalau nanti bisa berkembang, apalagi habis ngobrol ini kan bisa diambil dia marah-marah atau gimana kan gue nggak tahu. Iya kan, gue mah ikut aja. Yang penting AdSense. Iya kan? Wah, nih. Mama tahu, mama didik kau keras nak. Mama minta maaf, mama banyak sekali bikin kau tersiksa. Ya. Banyak sakit badanmu. Banyak kekecewaan, tapi hanya itu yang mama bisa kasih kan. Lu tahu rasanya ketika nama lu udah jelek satu Indonesia, itu kayak kiamat. Kemana-mana insecure. Kalau boleh, lu mau tuker semua uang lu supaya nama lu pulih pun tidak bisa bro.